Kan nggak, udah bisa saya jawab nggak ya. gampang bang kalau lu bilang semua ciptaan Tuhan, ya betul memang semua Tidak ciptaan boleh Tuhan. saya jawab ya. Tapi pertanyaannya begini, jangan dulu bang, jangan Biar nggak dipotong. Tapi bertele-tele. pertanyaannya gini, kenapa mesti diambil yang sudah jadi hak orang bang? Lu tahu nggak? Tuhan itu memang bisa menciptakan sesuatu, tapi ya dia mau ngambil sesuatu juga itu punya alasan bang. Enggak semena-mena langsung diambil dibutuhin, kan dia bisa menciptakan sesuatu, kan dia maha kuasa bang. Kenapa mesti punyanya orang gitu? Tuhan itu mau mengambil sesuatu kalau memang ya itu perlu banget. Iya ada cuma. Jadi saya rasa ini adalah sebuah pemikiran kondusif dulu ya bang, kalau diskusi ya diam dulu lah yang lain ya. Oke, tadi Bang. kan dia beranalogi. Jadi kalau beranalogi itu pas memang, tapi pas untuk takaran yang dimaksud sesuai dengan konsumsi kapasitas pemikiran manusia pas begitu. Namun bagi Tuhan ya, engkau jangan mengambil ayah bundaku, saya masih mencintai mereka, kan begitulah. Untuk apa kau diciptakan oleh Tuhan, Pak? Mak, kok mati, kan begitu? Ya tidak begitulah. Namun semua itu tergantung dari konteks. Setara sama ayah bunda gimana sih? Keledai. Enggak bawa ayah bunda, Mang. Ayah bundamu setara sama keledai. Begini ya. Yang punya mobil Alphard tadi ya, jangankan mobilnya dia kasih, jiwa dan ragamu pun dikasih kalau Tuhan memerlukan, kan begitu ya. Bang, gini bang, pertanyaan saya, Tuhan memerlukan itu buat apa? Kan kalau semisal dia mengambil sesuatu yang paling kita sayang itu kan wajar, karena dia lagi menguji kita. Tapi kalau buat dia pribadi, buat apa bang? Ya Allah, ini gimana sih? Buat kamu. Nah, bang, ngerti nggak maksudku gimana? Iya ngerti, iya buat kamu. Saya tanggapi dulu Pak Cerdas. Oke. Paham kan? Paham ya? Pak Cerdas, saya tanggapi dulu ya. Nah artinya tadi kan ada cuma ya bilang itu bagaimana sih, kan kalaupun itu benar-benar tidak dikembalikan, seharusnya kan ada juga ayat yang turun mengatakan yang pemiliknya tadi, Yesus tidak mengembalikan domba, kan begitu. Artinya kan tidak ada ayat seperti begitu. Nah, dan juga tidak ada ayat bilang Yesus itu mengembalikan. Jadi artinya begini bang, itu kan pernyataan seperti begini, kita ibaratnya kan ngakal-ngakalin sampai masuk akal, kan begitu. Jadi kita di sini sebenarnya kan bukan tujuan seperti begini, tetapi kan saling memahami. Yang ngakal-ngakali siapa? Kamu ngakal-ngakali dari tadi. Dibilang nggak ada kok, dibilang ada gimana? Enggak gini, Bang Kurios, tadi kan lanjut dek, lanjut dek, lawan dia dek. Lanjut. Nah gini bang nih, kan tadi bang mencerdaskan dibilang kalau Tuhan itu kan pemilik segalanya, dia bebas dong ngambil apa aja. Tapi pertanyaan saya, diambil buat apa? Kalau buat keperluan pribadi dia ya kenapa mesti diambil, kan dia maha kuasa bisa bikin sendiri. Kalau semisal Tuhan mengambil apa yang menjadi haknya orang demi menguji seseorang itu, sampai mana batas kesabaran dia, kan kalau misalnya Tuhan mengambil sesuatu yang kita cintai atau yang kita sayang itu kan sama dengan diuji, otomatis diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi pertanyaan saya, ini kan kedelai, sekedar kedelai. Tuhan memang perlunya buat apa? Kalau buat kebutuhan pribadi, iya, nggak usah curhat dulu ya. Poinnya sudah dapat kok pertanyaannya. Ya, tunjukkan saja ayatnya yang begini. Sebentar sabar ya. Tunjukkan saja ayatnya di mana si pemilik keledai tadi protes seperti kamu ini. Iya, kamu juga berarti kalau nggak ada ayat tersebut, kamu juga harus menunjukkan bahwa ada ayat bahwa si pemilik keledai itu sudah dipulangkan oleh pemiliknya. Ya, jiwa dan raganya pun dikasih kepada Tuhan. Di mana sih itu jiwa dan raga? Orang dibutuhkan cuma keledai kok. Iya. Nggak ada jiwa raga di situ. Enggak, konsep ketuhanan itu seperti apa? Tuhan kan tuh maha kuasa, bang. Dia kan sendiri yang menyatakan kalau Tuhan ini bisa menciptakan segalanya. Kalau seperti itu, kenapa dia tidak menciptakan keledai saja? Kenapa mesti hak seseorang? Tuhan yang menciptakan keledai itu, tunjukkan siapa yang menciptakan keledai itu. Tahu nggak? Kamu bilang dalam perintah 10 Taurat, perintah 10 perintah Taurat, itu dibilang apa? Jangan mengingini barang sesamamu, kan gitu.
rumahnya, Iya. istrinya dan lain-lain. Yesus menginginkan keledai orang gimana? Lalu Anda Iya, merampas. udah. Iya. Bang Nehe biarkan aja dulu lah ya. Saya aja dulu ya. Oke, Moto, begini Moto ya. Ya, Mentre. Kalau kamu percaya terkait dengan itu, saya malah senang sama kamu. Karena kenapa? Kamu tahu itu perintah Tuhan. Lah, kalau Tuhan sifatnya memerintah atau yang menjalankan perintah, sifat Tuhan itu memerintah. Ambil keledai itu, bilang Tuhan membutuhkannya. Karena yang disampaikan kepada mereka itu Maling adalah namanya, murid-murid. ambil aja. Pertanyaan Mana saya, pemiliknya? Tuhan itu butuhnya apa? Iya, diam dulu, kita dengerin dulu satu sama lain. Aduh. Iya, Nih, ya, satu sama diam-diam, lain. nih. Iya, ya, mohon dari Islam yang bisa berdiskusi, hadapkan dengan saya satu aja ya, gitu. Ketika pinter aja Anda lagunya. memakai standar Anda, ya tentu Anda, kembali lagi saya katakan tadi, tentu kapasitas otak Anda atau pemikiran Anda kan nggak sampai ke sana tuh. Saya mau ngasih tahu kepada Anda, jangankan keledainya, kalau ada pemiliknya di situ, ya jiwa dan raga dia pun dikasih buat Tuhan. It's okay. Mana ayatnya yang mengatakan bahwasannya yang punya keledai itu menuduh Yesus itu pencuri? Mana gitu loh. Kalau tidak ada berarti Tuhan yang menciptakan keledai itu. Konteksnya kepada para murid itu disampaikan tentu bukan begini. Saya loh yang menciptakan keledai itu, kamu ambil nggak apa-apa. Nanti kembalikan ke saya aja. Orang itu ciptaan saya kok. Kan tidak begitu, ya. Karena Yesus itu datang sebagai manusia, maka Yesus itu berkata demikian. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Yesus Tuhan. Di sisi lain, Yesus dikatakan di sana segala firman yang telah engkau berikan. Udah jangan curhat, udah kamu gituin adik saya tadi bilang udah jangan curhat. Sekarang kamu saya balikin, udah jangan curhat, jangan panjang-panjang. Yang pertama, nggak ada dalam ayat tersebut bahwa bilang Yesus itu menciptakan keledai, tidak ada di situ. Yang kedua, Lah, mau juga tahu tidak kamu ada gimana? narasi bahwa tuh bisa santai nggak? Tadi saya kamu dengerin kamu gituin adik saya bilang udah jangan curhat, jangan panjang-panjang. Kamu saya balikin, nggak enak kan digituin kan? Nggak enak kan digituin. Pertanyaan lebih ngalor ngidol daripada Ya udah, diam dulu kamu diam. Nggak enak kan adik saya kamu gituin, kamu dibalikin gitu tantrum kan? maksudnya pertanyaannya Ya udah dikit kamu ya, diam jangan udah, diam jangan tantrum. Ya. Nah, terus di situ juga nggak ada ayatnya tuh bahwa Yesus itu mengembalikan keledai. Terus Yesus itu memberikan tauladan yang jelek kok nyuruh orang tuh untuk ngambil di situ. Nah, keteliat sebentar nih di saya besar sebentar. Kita pakai data aja ya biar enak ya. Ya, di mana Yesus dikatakan teladan jelek? Diam dulu, Tunjukkan. diam dulu. Nomor 5, dan beberapa orang yang ada di situ, Matius 11 nomor 5, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Terus apa? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Ya kan? Jadi, Yesus itu nyuruh orang untuk ngapain? Ngambil keledai orang di sana. Gue lagi butuh nih buat jalan-jalan nih, gue mau naik keledai nih. Ambil dua ya, situ ada dua tuh. Yang satu ada induknya, satu ada anaknya tuh. Dua-duanya bawa sikat aja bawa sini. Nah, terus Ada di kalau jalan-jalan, kalau Bang. udah nanti Salah kali. saya ambil, terus kalau ada orang itu gimana? Tunggu dulu dong, katanya satu-satu. Terus ketika nanti ada orang nanya, bilangnya apa? Udah bilang aja gue lagi butuh, ntar juga gue balikin. Ya, terus kapan dibalikinnya? Terus ada nomor 5, dalam nasi nomor 5. Di situ dikatakan apa? Dan Udah, beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Ada orang yang lihat loh. Sudah apa belum? Ini gatal kali tangan apa ini ya si moderator ini. Nah, Anda nggak bisa Santai lah. diskondusif. Udah lanjut. Kondusifnya di mana? Kapan ada aja nggak Udah dengar? mencret, udah lanjut. Oke, itu kan? Nanti ada saya jelasin deh ya. Wah, iya diam dulu ya. Oke, begini. Para murid itu ragu-ragu terkait dengan Yesus mengatakan ada keledai di situ, nanti ambil aja. Para murid itu takut. Bahwasanya kalau ada pemiliknya bagaimana? Kan begitu. Kenapa para murid ini takut? Mereka sesungguhnya tidak tahu bahwasanya yang menciptakan keledai itu Yesus. Karena di situ kan pemiliknya nggak ada protes. Oh, jangan ngambil keledaiku. Oh, Tuhan ini yang memerlukan kok. Tidak ada kan?
Itu karena keraguan-raguan para murid. Artinya segala sesuatu itu ya disediakan oleh Yesus itu untuk para muridnya. Jadi karena ragu-ragu para murid, maka Yesus berkata demikian. Karena para murid ini orang yang biasa kayak kita, kan begitu ya. Maka di dalam keraguan-raguan mereka bertanya, ya kalau ada orang yang pemiliknya nanti bagaimana, guru? Bagaimana kita jawab? Bilang saja Tuhan membutuhkan. Tentu ketika sampai di sana tidak ada pemiliknya, kan begitu. Itu sudah disediakan oleh Yesus keledainya ya. Lalu Anda bertanya, kapan Yesus menciptakan keledai di situ? Orang Yesus Tuhan kok kapan? Ya sejak zaman dahulu lah ya. Segala sesuatu itu ya Bang, sudah ada di dalam begini bang, gini ya, gini. di dalam Mencari- konsep keselamatan manusia. Iya, silakan. Bang, seperti ini kan, kalau Tuhan itu mau mengambil bagian dari hambanya, yang hambanya itu memang betul-betul cinta terhadap sesuatu hal itu. Nah, di situ Tuhan mau lagi apa? Tuhan tuh pengen muji hambanya. Tapi kalau semisal ya, yang Tuhan ambil itu cuman buat kebutuhan pribadi Tuhan, itu kan gak ada konsep menguji tuh di situ. Nah, pertanyaan saya, ya Tuhan itu maha kuasa. Kalau cuman sekedar kebutuhan pribadinya saja, kenapa nggak nyiptain sendiri? Kenapa mesti ngambil punya orang? Sedangkan di situ tidak ada tujuan untuk menguji orang tersebut. Seperti itu bang. Gini Ya, juga. sudah ya. Dia Sama halnya begini ya, sama halnya begini. Udah ya, ngomong aja tuh. Nah, ngomong aja. Begini ya. Udah. Poinnya kan sudah dapat pertanyaannya. Ngapain di ngalor ngidulkan? Ya itu sama halnya dengan begini ya. Kalau memang Tuhan itu tidak menginginkan manusia itu diciptakan, kenapa Tuhan harus ya membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa? Kan begitu. Ya kalau memang Tuhan itu maha kuasa, ya tinggal jangan ada yang dosa manusia ini biar masuk surga semua. Kan sama kan? Ini kebutuhan terkait dengan keselamatan manusia, ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan segala suatu pesan kepada manusia agar manusia itu bisa mengetahui pada konteks zaman dahulu sampai sekarang. Artinya kan Anda bisa menikmati toh Anda baca firman Tuhan. Sementara firman Tuhan ini ada di masa lampau dan sampai sekarang tetap dibaca. Kalau Anda bertanya begini, kenapa sih Tuhan menurunkan kitab-kitab ya? Kalau memang manusia itu diselamatkan, apakah bukan itu kebutuhan Tuhan ketika kitabnya itu diturunkan? Yang butuhkan siapa di sini? Tuhan apa manusia kitab itu? Ya manusia. Ya, yang butuh selamat siapa? Tuhan apa manusia? Manusia. Begitu juga dengan pertanyaan Anda. Betul Sabar. begitu. Nah, kamu bang termakan sama kata-katamu sendiri. Ya, sabar. Ini Kalau kan saya semisal jelaskan menurut gini. perspektif Yaudah, iman yaudah. Kristen, bukan kamu tidak memaksakan kehendak kamu mau percaya tidak. Dikunci dek, Percaya dek dikunci. syukur. Ya dikunci. Ya, tidak percaya juga syukur, ya, karena di sini sifat kita ini kan berbeda. Jadi kami menyampaikan itu kepada kamu yang bukan mengimaninya, bukan untuk menyuruh Anda untuk mengimani, tidak, ya. Ini konteks keselamatan. Cek. Kok nggak ada suaranya bang? Cek. Nah, cek kedengaran. Nah, ini. Lanjutin aja dek. Nah, di sini kamu tuh bang termakan sama kata-katamu sendiri. Silakan. Kamu tadi bilang, kenapa Tuhan mesti nyiptain manusia tuh? Kalau saya misal dia tahu kalau manusia itu memang tempatnya salah. Nah, terus kamu tadi bilang tuh, buat apa juga nyiptain kitab tuh? Tuh kan, kalau saya misal apa tadi itu aku agak lupa. Tapi intinya ya kamu termakan sama kata-katamu sendiri bang. Karena ya kalau mau gini kalau mau pakai sudut pandang kita ya, sudut pandang manusia tuh, buat apa Tuhan menciptakan manusia kalau memang dia tahu tuh manusia itu bakalan berdosa? Kalau hanya sekedar mau menunjukkan bahwasanya dia itu maha kuasa, ya ngapain juga tuh Tuhan yang yang nebus dosa makhluknya sendiri? Susah Tuhan itu menurunkan wahyu kayak begitulah. Silakan aja. Nah, jadi gini pertanyaan saya nih, seru nih. Kalau saya misal Tuhan tahu
manusia itu tempatnya dosa, manusia itu selalu ngelakuin kesalahan. Dek, Kenapa ini Tuhan jangan mau Dek, menciptakan? ini dialihkan kamu Dek. Dialihkan kamu. Kunci dek. Tadi kakak bilang kunci dek. Pertanyaanmu dikunci dek. Dialihkan kamu Dek. Oh iya sih. Mereka lolos Dek. Lanjut Gini, Dek. gini. Udah, kalau gitu yang soal keledai kan. Nah, kalau semisal tuh Tuhan memang maha kuasa, kenapa mesti ngambil hak orang lain? Kalau semisal hanya untuk kebutuhan pribadinya saja, kenapa dia nggak nyiptain sendiri? Poinnya sudah dapat kok pertanyaannya. Oh, Ngapain itu ngalor nggak dapat itu. Oh belum, silakan. Iya belum, silakan diulang lagi tuh. Bang cerdas, saya rasa nggak usah jawab karena itu kan pernah akal-akalin bang. Tidak. Kak, Tidak dan di situ tidak ada mengatakan. kata-kata ini ya. Di situ tidak ada Biar kata-kata jadi juga ini, ya. Bang. Kita Kalau di awal mencerdaskan misalnya, bangsa, begitu akal-akal. mencerdaskan bangsa, diam kau. Diam dulu ya. Saya bilang di situ pun tidak ada kata-kata bahwa di situ tidak ada pemiliknya. Dia bilang, oh pemiliknya tidak ada Tuhan gitu. Nggak ada kan? Nggak ada kata-kata itu kan? Cuma suruh ngambil ngasihin Tuhan saja gitu kan? Karena Tuhan membutuhkan gitu kan? Dia tidak ada, oh Enggak. pemiliknya tidak Iya. ada, begitu kan? Begini lihat kan, Lanjut, Dek. sama halnya kalau saya mengatakan itu, apakah Muhammad bertemu dengan Al-SWT? Tidak kan? Tapi kenapa dia? Kemana-mana, dipercaya hal itu? Jangan kemana-mana, Makanya saya bilang, kita tidak usah berfokus pada akal-akalin. Loh, memang Ini kenyataan tidak diakal-akalin. Tapi ini gini, orang juga kalau mikir tuh pakai logika kan. Nah, nggak mungkin gitu. Memang ada hal yang Tapi berdasarkan dalil lah. dalilnya mana tuh? Dalilnya mana? Kalau memang ada dalilnya sih, Tuhanmu itu ngembaliin kedelai itu apa? Keledai. Tadi kan Bang Cerdas karena itu sudah menjelaskan, tetapi cuman kalian yang tidak mau berterima. Lagian kan Bang Cerdas tadi tidak memihak untuk kalian itu percayai, meskipun tapi setidaknya memberikan pemahaman. Ya sudah, gitu. Tapi kalau adik Juma ini, oh itu salah, ya udah itu terserah Anda. Ya udah, mana kata-kata Terus kalau gitu mengembalikannya? kenapa Anda naik di sini kalau memang cuman pemahaman? Kalau udah memberikan pemahaman, kenapa nggak turun aja gitu dari tadi? Loh, Kan udah tuh memberikan pemahaman aja, nggak usah debat. saya di sini bukan ribut loh. Di sini saya bukan pembenaran diri loh. Tetapi kan awalnya saya menyampaikan bahwa kita mendapatkan edukasi, saling memahami satu sama lain. Bukan pembenaran diri di sini, bukan. Karena kan kalau Iya. kita pembenaran diri, pasti Iya, setiap insan itu kan memiliki kapasitas seperti begitu. Iya, kalau Maksudnya, memberikan Jangan edukasi. pakai tapi-tapi. Kalau pakai tapi-tapi Gini. dalam Satu-satu, oke. Kalau memberikan edukasi, pasti edukasinya itu kepada hal yang benar. Nah, tadi kan udah dikasih pertanyaan tuh. Nah, kalau semisal memang Anda hanya sekedar ingin memberikan edukasi. dari Islam yang bisa berdiskusi dengan saya siapa di sini? Tidak, Tunjukkan satu ya. Udah, nggak usah kejang-kejang. Jawab pertanyaan adik saya. Udah. Nggak seru sama nggak seru, nggak ada bobotan. Loh, yaudah, nggak usah dialihin deh. Itu aja tadi soal keledai itu. Tadi udah dikasih analogi. Nah, Ya udah, Bang mencerdaskan. Saya turun dulu ya. Saya rasa Dengar dulu deh. Tadi gini, dia itu Cerita bilang dari dalam 10 perintah Tuhan itu ada perintah tuh nggak boleh mencuri, nggak boleh menginginkan hak orang lain. Terus dia itu bawa surat Al-Hajj, gitu kan? Dia tuh mau memframing bahwa Quran itu mengajarkan untuk merampas haknya orang lain. Nah, kita balikin kan ke dalam kitabnya mereka, ya dong. Nih, Yesus Tuhanmu nyuruh ngapain? Suruh ngambil keledai. Ada induk dengan anaknya di situ, gitu kan? Nah, pertanyaan kapan dipulangin? Apakah barang yang dipinjam terus belum dipulangi itu namanya tanda kutip meminjam atau mengingini barang tersebut? Yang kedua, dia nyuruh loh, si Tuhan ini nyuruh murid-muridnya itu untuk ngapain? Ngambil barang yang orang itu nggak tahu. loh, itu kan Apakah Tuhan itu tuh ngajarin edukasi yang baik, budi pekerti yang baik? itu nggak ada edukasinya. Kalau begitu aku juga bisa bilang dong ke orang lain kalau gini, Kak, boleh nggak aku minta nih semua iPhone 11 Pro Max yang ada di sini? Kalau dia nanya, loh, kok diminta? Siapa yang suruh? Aku jawab, tinggal jawab aja, Tuhan. Mau bertemu dalilnya? Nih, ada nih di Alkitab nih, silakan. Itu kan sama aja gitu kayak. Betul deh. Nah silakan lanjutin deh.
Gimana nih? Aku juga agak gimana gitu loh, debat sama Biar Iman. biar nggak bingung. Tadi aku. Biar nggak bingung gini. Oke. Walah. Iya, iya. Ya, memang begini ya. Kalau orang yang tidak memahami konteks firman Tuhan ketika membaca firman Tuhan, ya memang begini. Tapi kan begini, kita coba memaklumi. Ketika Anda bertanya, membuat suatu analogi, ketika saya pengen handphone yang mahal, ya bisa nggak saya ngambil handphone ini? Karena Tuhan memerlukan, nanti dikembalikan kok, kan begitu. Kembalikan. Oke. Berarti Anda di situ diperintah oleh siapa? Pernah nggak sesembahan Anda atau nabi Anda bertemu dengan Anda mengatakan demikian? Kan tidak. Itu kan hayalan-hayalan Anda. Ini yang bersifat hayalan nggak usah dulu ya. Kita masuk kepada substansi dari firman Tuhan. Apa tujuan, apa maksud? Dalam keraguan-raguan manusia biasa, murid-muridnya Tuhan Yesus itu, mereka bertanya, lah kalau nanti ada pemiliknya bagaimana? Ya bilang, Tuhan memerlukan. Tapi sesampainya di sana, tidak ada tuh pemiliknya di situ. Yang ada Artinya berarti pemiliknya Yesus yang sebelumnya tahu menyediakan. tahu apa Enggak belum? usah dulu, Tahu enggak usah pertama Enggak, ya. itu pemiliknya udah tahu atau belum? Yang dari Islam Pertama- bisa berdiskusi satu aja ya. Ya, Sabar bisa dulu, nggak ya. bisa nggak si Yesus itu atau pemiliknya itu ketika ada orang mau ngambil keledainya itu pemiliknya tahu nggak untuk dari yang pertama Oke. kali? Pemilik keledai tadi siapa menurut saya? Atau menurut firman Tuhan? Ya Yesus, bukan siapa-siapa ya, tidak ada siapa-siapa. Katanya lo mana ampiun. Itu kan Yang sama, dari Islam sama yang bisa dengan berdiskusi siapa di sini? Kok jadi kayak cacing? Gini, Islam itu mau berdiskusi sama yang punya cerdas gitu, punya otak gitu loh. Gini, Ini sebelum saya mau pertanyaan saya, saya cuma tadi. hehehe, gini, Oke, gono. sabar. Gini, dengar dulu, jangan dipotong. Kamu kan udah tua-tua, harusnya bisa lebih mengedukasi anak-anak lah. Nah, jadi seperti ini yang saya tangkap, yang Anda bilang tadi. Semua itu kan milik Tuhan. Jadi berhak dong dia ngambil apa aja. Nah, kita kan juga ini manusia ciptaan Tuhan. Semua yang diciptakan Tuhan itu kan milik Tuhan dong, termasuk kita. Nah, pertanyaan saya, berarti saya boleh dong gitu ngambil apa saja tuh. Walaupun punya orang, saya tinggal bilang, ini kan Ya, punya boleh. Tuhan. Saya juga ciptaan Tuhan. Kenapa mesti Anda Boleh, larang-larang kamu kan saya? Islam, berarti boleh toh. Tapi kalau Kristen tidak boleh. Justru Masuk akal nggak? pertanyaan dari orang Kristen yang membuat saya Justru, berpikir nggak ke pakai situ. nggak pakai justru. Ya pakai justru gimana? Itu kan Ya gitulah, nggak pakai justru. Oh berarti tuh hanya Otendil ngajarin new maling ya, ngajarin nyuri ya. Tuhannya justru Kristen begini, itu justru saya ketika dibaca. justru Dia saya bisa berkata seperti itu Diam karena dulu deh. Kamu kan bertanya, masa kamu bertanya silakan. lebih ngalor ngidul dari saya? Kalau kitab suci Boleh umat Kristen berpendapat. itu dibaca oleh Islam, ada ayat yang begitu, mereka boleh mencuri, tapi Kristen tidak. Yaitu derita Islam, ngapain salah ke Kristen? Kristen tadi kan mengatakan secara tegas tidak, keledai itu milik Yesus. Lah, lalu Islam, oh boleh dong saya mencuri. Ya itu kan Islam. Ya derita Anda, jangan Loh, dipamer. justru saya Lanjut. gini di agama saya nggak pernah tuh sama sekali berani ngomong gini. Nah, justru karena saya mendengar Anda tadi ngomong seperti itu ya saya bisa berani Nah, bilang gitu dong. kamu Karena Islam kan apa itu berasal Kristen? dari Anda, bersumber dari Anda. Tahu hukumnya atau enggak? Aksi dan Kamu reaksi. Islam apa Kristen? Coba. Ya, aku Islam. Wah, berarti dalam Islam boleh. Begitu. Nah, tapi Aku jangan Bang, framing, tapi justru dia boleh, bisa boleh, ngomong boleh kayak ya? gini karena mendengar penjelasan kamu. Kamu bilang Ya, boleh iya, kok pakai apa gitu. aja, yang penting mengatasnamakan Tuhan, boleh. Oh iya, Kamu itu jelasin dalam- gitu boleh. Kenapa? Pemilik keledai itu juga terserah. punya Tuhan, boleh. Yang punya Ya, iPhone boleh. 11 Pro Jiwa Max dan itu raga kita punya dikasih Tuhan. pun nggak Tuhan apa-apa. menciptakan iPhone Pro Max Yang iPhone dari 11 Islam Pro yang Max bisa loh. berdiskusi satu aja lah ya. Jangan Udah rame-rame. gagap kamu, gagap sama anak kecil gagap. Sama Oke, adik justru. gagap. Boleh, Nah, Bang. justru. Boleh Kembali ke keledai berpendapat. dek, kembali ke keledai dek, jangan kepancing untuk kemana-mana dek. Iya udah benar Cek, tuh. cek. Kalau di dalam Al-Quran memang Jangan tidak ngomong dari boleh, Islam tapi yang bisa itu di Bible berdiskusi. tadi boleh loh. Dan Anda sendiri yang berkata Kok kepada saya. banyak bocah-bocah semua yang apa? Ya, Oh jangan yang sepelekan jadi- bocahnya tanahnya ada kelabakan kok untuk Iya. menjawabnya. Ya kan? Lanjut dek. Ya lanjut deh, lanjut.
Oke, udah Intinya saya butuh Islam yang gentleman lah Bagus. dalam hal diskusi. Ya, satu aja gitu. Orang Nggak sama apa-apa, anak Bang. kecil aja kok bekan gitu Loh, apalagi yang sama gede. aku aja Anak gini kecil, kalau anak kecil pun boleh. sama Bang Krius Moto aja mungkin anda udah ketar-ketir tuh. Iya, Bang terus moto. Ya. Ya. Nah, bilang Ya, jawab sama aja dia dari ya, dulu. bilang si mencerdaskan mau nantang diskusi nih. Siapa lagi tuh Kiai kayak Siapa begitu? bilang Silakan ya. Lanjut. menantang? Aku tadi mau bertanya lu. Panasan dia. Ya Allah. Gini. Kasian Bang Adi ini. Di Islam memang dilarang. Tapi berarti di Kristen diperbolehkan loh. Contoh ya, semisal nih, kalau ada teman saya orang Kristen kan, nah saya suruh dia, ambil aja tuh HP-nya temanmu. Kalau dia tanya, loh kenapa nyuruh gitu? Aku pernah diajarin nih sama orang Kristen, katanya semua itu milik Tuhan. Kan kita juga ciptaan Tuhan, jadi kamu berhak dong mengambil punya dia. Bilang aja itu punya Tuhan. Kan kamu juga termasuk Tuhannya. Gimana dong itu? Udah selesai. Boleh saya jawab? Boleh nggak saya ketawa sambil Islam salto? nggak ada yang bisa berdiskusi. Boleh Beda. saya jawab? Oh ya, Silakan. silakan Pak. Anda Kristen apa bukan? Saya Kristen kebetulan kan gitu. Oh ya, silakan Pak. Lanjut. Jadi kayaknya ada sedikit biar adik saya junior ini biar dia kan beranalogi dari tadi saya lihat gitu kan. Jadi gini deh, kalau dunia di hidup kita di dunia ini itu makanya tuh ada aturan di dunia, ada aturan di ketuhanan, ada yang nggak boleh samakan, gitu loh. Nah kalau di Islam tersendiri kan dia jelas mentuhankan itu kan Allah. Kan sekarang gini, kalau kita bicara semua molekul ini, alam semesta dan isinya itu kan bersumber dari yang satu itu kan. Kan gitu satu. Jadi kalau adek bilang tadi bicara, boleh diambil sesuka-sukanya untuk apa? Tuhan ini begini-begini. Nih sekarang saya tanya, orang yang berumah tangga, dia punya anak. Nah, diambil sama Allah. Sekarang pertanyaannya, yang merasa memiliki itu siapa? Ibu bapaknya atau yang menciptakannya? Kurang lebih seperti itu adik. Jadi nggak bisa disamakan. Ulang, kenapa bang? Ulang. Nah adik kan misalnya nih suatu saat menikah, ya kan punya anak. Tiba-tiba diambil, meninggal lah. Nah sekarang posisi anak ini siapa yang memiliki? Tuhan. Ya udah, kayak seperti itu. Gitu loh dek. Hah? Walaupun Anda yang mempunyai yang Ya aku merasa mulai tapi kan paham yang bang. Nah, Ya seperti itu loh makanya Aku jadi mulai kita paham. tidak bisa Kan, samakan konsep ketuhanan itu. iya, tapi tadi sama bang dengan mencerdaskan konsep ini hukum yang ada di menyamakan. dunia. Nah, tapi bang mencerdaskan ini tadi menyamakan. Di sini saya bisa simpulkan. Nah, abang tadi bilang Antara menyamak ada antara hak menyamakan Tuhan dan itu, ada hak manusia kan itu nggak bisa dicampur adukan. Nah, Benar Bang Mariam, mohon maaf deh ya, mohon maaf. Ini jangan disamakan dengan kehidupan. Ini keledai milik orang. Bukan masalah kehidupan Bang, tolong maaf. Dan ini adiknya masih kecil, Bukan jadi belum masalah- kesana. gini Jangan loh. disamakan dengan Bukan- kehidupan manusia. Tapi ini sesuatu yang Ja- di mana itu milik orang, oke? Paham? yang saya mau tolong, jelaskan dah. itu bukan masalah keledainya, yang dijelaskan itu adalah kehidupan kan di dunia. Keledai itu kan berarti sesuatu benda yang Keledai hidup, jangan makhluk yang disamakan hidup. dengan manusia, Bang. Oke, Bang. Oke. ini yang saya tangkap itu kan kalau semisal karena memang ada hak prerogatif Tuhan kan. Yang gentleman dari Islam yang bisa berdiskusi siapa? Utuskan salah satu lah gitu aja lah. Nah, Biar kalau ini. nanti Tunggu, saya tunggu. ada pencet Tadi saya gitu. minta ya. Nah, gini, Bang Mariam. Tadi itu kan, Pancing. Bang mencerdaskan ini, itu seakan-akan menyamakan gitu. Dia memberikan saya jawaban ya, otomatis dengan pemikiran mungkin yang nggak bisa ditangkap oleh pemikiran saya balikin Ya, dong. Nah, Iya, terus, itu loh maksud. iya Ya, kan? silakan deh. Oke, lanjut Biar dulu saya Bang, ganti baru saya adik dulu. tanggapi. Ini, Nah, jadi begini loh, Dek. Konsep ketuhanan itu di kekristenan itu, ya, Yesus itu satu kesatuan bagian daripada Allah tersebut, ya kan? Dia jelmaannya, ibarat kata dijelmakan, gitu loh. Tapi apakah dia Tuhan yang bisa maha mencipta itu? Tidak.
Gitu loh. Jadi supaya clear nih. Tapi apa yang dikatakannya itu bukan atas kehendaknya. Gitu loh. Jadi kalaupun ada orang lain memiliki dia sampaikan itu, ya itu kembali kepada karena apa yang disampaikan dari Tuhannya tersebut gitu Tapi loh. Bang, Dari kan apa tadi yang disuruhnya. oke, mohon maaf ya Bang. Tapi Jadi kan tadi ada keledai Abang bilang. itu, mohon maaf, perumpamaannya itu dibuat di situ. Jadi kita itu berbicara itu hukumnya itu adalah kita berbicara lagi di dunia gitu loh. Kita tidak bisa samakan nih Allah pencipta ini yang menciptakan alam semesta ini, tidak bisa. Kalau dia mau ambil semua pun bisa. Jangankan untuk dia mau ngambil Fokus ke mencuri meratakan semua keledai, itu Dek. bisa. Fokus ke mencuri keledai, Dek. Gitu Jangan terpengaruh, Dek. Iya, Kunci, Dek. itu gini, itu saja yang Itu jangan dianalogikan dimengerti itu mencuri Iya, gitu loh. kalau Tidak ada di ajaran di kekristianan itu untuk menyuruh mencuri dan berbuat tidak benar. Tapi itu di Bible Dek. apa? Tapi itu di Bible apa? Dek, kalau Ini Anda langsung pesan gini loh. Tuhan Gini loh. gini kan tadi dibilang gini Bang. Kan tadi dibilang Ya, coba. sang pemilik keledai ini enggak ada. Berarti dia itu pertanyaannya dia tahu atau enggak? Kalau enggak tahu sama aja dengan mencuri karena sang pemiliknya ini enggak tahu. Kan Anda tadi bilang ada hak Tuhan, ada hak manusia. Kalau si pemiliknya ini enggak tahu itu kan masih hak dia tuh. Loh, ini Apalagi dalam yang disampaikan konteksnya- ini, apalagi Gini yang loh. diberikan amanah Ini- ini kan manusia. Iya, ini kan dalam konteksnya Anda berbicara. Ini kan berbicara antara si pemilik dengan Tuhan si penciptanya kan. Ya sekarang kalaupun dia punya di situ, dia ambil sama Tuhan yang menciptakan, terus apa yang jadi persoalan? Makanya tadi saya bilang analoginya ketika Anda menikah nanti suatu saat punya anak. Matilah itu anak diambil sama Tuhan. Nah sekarang yang merasa memiliki anak itu siapa? Anda atau Allah Anda? Permasalahannya Tapi gini. di Bible Permasalahannya gini. Gini, Tunggu, Dek. Bang. Permasalahannya gini, Dek. Permasalahannya Yesus itu kan Tuhan, Dek. Turis motor. Kenapa Kalau dia kamu ngambil diskusi keledainya dengan orang saya, nggak bikin Turis aja gitu loh? motor. Jangan Nah, kau Kenapa dia kayak nggak menciptakan bilang katanya Tuhan Kalau Tuhan bisa Maha menciptakan? Kuasa. Kenapa nggak harus ngambil keledainya orang gitu loh? Kenapa gini juga Tuhan itu kan tadi itu bilang tuh ada hak Tuhan dan ada hak manusia. Kalau Tuhan mengambil ini hanya untuk keperluan pribadinya ya buat apa, kan dia maha kuasa, dia bisa menciptakan sesuatu. Anda juga tadi bilang Dek. semua ini ciptaan dia. Gini loh maksud Gimana, Bang? saya, Anda tidak bisa berhayal-hayalan tentang Tuhan ini. Kenapa? Kenapa untuk pribadi? Bukan tidak Tuhan itu bisa, tidak tapi pribadi. ini ada di Bible. Tuhan itu pencipta, tahu nggak sih? Tuhan tuh pencipta. Jadi yang ada tidak Iya, Anda tahu. pikirkan ini bisa dia lakukan. Paham nggak? Kalau dia pencipta kenapa nggak nyiptain aja? Gini. Tuhan mengambil hak Nggak Tuhan bisa. mengambil sesuatu yang ada di dalam orang lain, bukan mengambil ya, berhak tapi mengambil sesuatu yang orang lain cinta Dek, itu gunanya untuk gini loh. menguji. Aduh. Yaudah silakan. Gini loh deh, kan di agama Anda kan disebutkan ini kan di agama ini atau kitab ini diperuntukkan untuk manusia yang berakal kan. Nah, kalau Anda berakal, pasti Anda tahu. Kan tadi saya udah buat analoginya. Adik punya anak. Ya. Anak itu diambil sama Tuhan. Sekarang Iya, saya siapa yang tahu. merasa memiliki itu anak itu? diambil karena untuk saya Nah, untuk menguji saya. Saya tahu di situ, Bang. Bukan masalah Yang pertanyaan ini bukan saya masalah pengujian. Sekarang Loh. Tuhan merampok gak anak itu tanpa izin ke kamu? Oke, pertanyaan saya Sekarang gunanya katanya. Tuhan mengambil anakku itu apa? Itu urusan Tuhan, bukan nggak urusan kita, itu udah jauh. Itu Iya, urusannya tapi kan dia. ada tujuannya. Mau besok Tujuannya mau Tuhan besok dia buat kiamat Gini, bisa. Mau besok dia tujuannya buat Tuhan lagi mengambil seperti itu hak. bisa. Di tujuannya Tuhan mengambil apa yang kita sayang itu guna untuk menguji. Otomatis ini Tuhan tuh menjanjikan bakalan diganti ke sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi kalau semisal tujuannya ini nggak jelas, buat apa Tuhan ambil? Adek jangan gini loh, kalau Anda muslim itu Anda sudah keluar dari situ karena muslim itu juga tujuannya dia tidak ada, dia hanya beribadah doang kok. Berarti Ah, Tuhan itu mencontohkan orang untuk Muslim. perbuatan tidak baik ya, alias maling ya. Nah, maling tuh. Gitu loh. Loh, selama ini kalau Pengajarin analogikan itu seperti apa itu, hambanya maling sih, umatnya maling sih. Ajaran mana itu? Masalahnya di 10 situ hukum di Taurat mana ada aja, kata ayat, jangan mencuri ya kan di dengar dulu. antaranya. Di situ di mana ada ayat Tuhan itu disuruh mencuri.
Kalau di situ di mana Karena juga ada persoalannya ayat tidak yang ada. mengembalikan. Anda yang menyimpulkan sendiri gitu loh. Tidak ada Ya, perintah di situ curilah gini, kambing gini. itu atau domba itu. Kan tidak ada. Bang, gini ya. Gini, Mengambil gini. emang mengambil itu Sudah siap belum diskusi mengambil dengan itu saya? apa identik dengan mencuri? Sekarang saya tanya, mengambil Kayaknya lagi apa ini identik dengan mencuri? Kalau mengambilnya dengan tidak kata izin ya itu mencuri dong. Lah, Mengambil di boleh situ itu mengambil. ada nggak Tapi kata-kata di sini, tidak diizinkan domba itu diambil sama si pemilik? Ada nggak gitu bahasanya? tapi ini kan pertanyaan saya ini disampaikan. Kan tadi dibilang tuh katanya pemiliknya itu nggak ada. Jadi ini kata-katanya tersampaikan atau enggak? Kata-kata Tuhan. Dek, yang ada saja, yang tidak ada, yang ada pemiliknya diambil saja. Apa kita? Jadi nggak bisa deh konsepnya itu. Kalau ada Bang. berbicara konsep ketuhanan, itu sudah jauh berbeda. Oke, Tuhan tuh yang kalau seperti ini, kamu punya apalah HP atau apa? Aku bilang, aku ambil HP-nya. Nah, terus aku nggak nyampein ke kamu nih. Terus aku nyimpan aja tuh catatan. Tuhan ngambil, Tuhan butuhin. Di mana tuh? Loh, sekarang yang ngambil itu kamu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kalau kamu mengambil itu ya salah ya, kamu digebukin sama orangnya. Tapi kalau kamu mengatasnamakan Tuhan juga mengambil itu, kamu juga harus dipertanyakan. Kamu Tapi sehat atau tidak? di dalil itu kan mengatasnamakan Tuhan. Terus yang menyampaikan juga muridnya, kenapa bukan langsung Tuhan aja? Sedangkan Tuhan pada saat itu ada di bumi kok. Takut soalnya, Makanya nggak mau- Tuhan nggak mau itu menunjukkan wujudnya itu melalui yang terlihat. Makanya kayak manusia. Kalau Ya dia kalau turun gitu kenapa selesai. nggak langsung Tuhan aja yang minta izin ke pemiliknya? Kenapa mesti lewat perantara kan? Jangan tanyalah ke Tuhan itu sendiri kayak seperti Anda menanyakan kalau ada nggak ada jawabannya. Kan Jadi, jatuhnya nanti Anda menyembah yang berhalusinasi yang tidak bisa Anda buktikan gitu loh. ini jawabannya Sifatnya Tuhan. Allah itu gitu loh. ketua Jangan Dai. berlogika Ngapain Anda keluar tentang esensi situ? ketuhanan Keledai itu. dulu, keledai dulu. Kenapa itu keledai dulu? Gitu. Iya, Kalau Tuhan itu keledai dulu. gentleman, kenapa dia nggak Sudah ngambil dikasih. sendiri? Sini aku menuju Penjelasan sudah, analogi sudah, gitu. Sebaiknya lebih bagus supaya kita sehat diskusi ini sudah. Jangan kita Kunci akhiri dek, kunci saja. tetap ke keledai dek. Oke. Belum selesai keledai dek. Keledai dulu nih yang mau dibahas bang. Pertanyaannya. Ada apa-apa, kelar bahas aja. masalahnya. Yang ada nanti Anda, logika Anda nanti yang ada jadi bisa lari kalau ke situ. Gitu loh. Makanya Bisa saya lari. bilang tadi, silakan Anda beranalogi, kita analogikan yang positif ya nggak apa-apa. Karena kita manusia harus logika dan akal kita pakai. Gitu loh. Oke. Ayo apa yang ada ini? Konteks dalam masalah keledai ini, si Yesus sedang jadi Tuhan atau jadi manusia nih Pak Mario? Posisinya dia sebagai manusia. Jadi orang itu tahu Yesus itu Tuhan dari awal. Kan di zaman itu juga banyak meragukan Yesus itu Tuhan. Bohong Jadi dek, di situ pertanyaannya, tulisannya bilang Tuhan memerlukannya dek, bukan manusia memerlukannya dek. Jangan mau dibohongin dek. Sekarang begini, bagaimana sang pencipta yang mencipta, bagaimana sekarang dia berkomunikasi kepada penciptanya. Sekarang saya tanya, yang itu sekarang itu sudah di luar ininya kita yang mencipta loh. Jujur Jadi ini kalau- akal saya menolak ini, akal saya menolak, nggak masuk. Loh. Makanya Yang itulah dibahas kita kan mencipta. Makanya saya bilang Jadi, tadi, kalau kamu bawa itu terus, Karena Allah akal saya tersebut nggak Tuhan nyampe, itu. tapi pertanyaan, tapi jawaban Anda yang kemana-mana, nggak satu konsep sama pertanyaan jawaban saya. apa? Kan kalian Jawab. Anda tanya di situ, konteksnya Dek, itu di situ dek, posisinya dek, Tuhan dek. itu sebagai apa? Nih bilang nih dek, nih dibilang apa di sini kan? Dan jika ada orang mengatakan kepadamu mengapa kamu lakukan itu, jawablah Tuhan Memerlukannya. memerlukannya, bukan manusia memerlukannya. Gimana nih dek? Jadi mau dibohongin dek? Tuhan lagi perlu, bukan manusia dek. Nah, itu kan kalau Tuhan yang memerlukan, dia bisa menciptakan, Bang. Loh, itu nggak ada yang salah kan? Katakanlah Tuhan. Terus apa yang salah? Kenapa Ya, Anda Tuhan. beranalogi Eh, lagi? gini, Kalau dia gini. mau Pertanyaan saya, kenapa dia kalau tidak Tuhan- ciptakan? Oke, pertanyaan saya, kalau Tuhan mau menciptakan, kenapa hanya sekedar kedelai saja dia tuh pakai minta ke manusia gitu? Kenapa nggak nyiptain sendiri kalau dia perlu? Kenapa mesti minta ke manusia?
Tidak bisa kamu tuh berbicara beranalogi kan seperti itu Tuhan kok itu dalam maha konteks kuasa, seperti Bang. apa? Ini konteks gini loh, makanya gini loh ya, Dek. Makanya turunnya ayat ini ke dunia karena dilihat chaosnya, ya, perilaku manusia, ya. Perilaku manusia, makanya diturunkan dia, perwujudannya dia lah, kalau saya bilang nih, perwujudannya Di dia, situ karena kalau dikatakan dia, Tuhan memerlukannya kan, dikatakan Tuhan memerlukannya. Nah, dikembaliin ini kapan kan? Kalau sekedar diperluin itu kan pasti bakalan dibalikin tuh, nggak diminta kan, memerlukan. Ngerti nggak itu urusan perbedaan? Tuhan itu. Iya benar, saya tahu maksud kamu. Jangan gini loh, kalau kamu seperti ini berpikir, kamu menganggap Tuhan itu seperti kamu gitu loh, paham nggak? Jadi kamu tidak menganggap lagi Tuhan itu dia itu pencipta, paham nggak Tadi sih? Anda bilang Kalau kita kamu juga harus bisa berlogika kan? Nah itu aku pakai logika tuh. nggak bisa, kalau di agama Muslim sendiri juga kamu coba berlogika, nggak bisa masuk di logika. Tadi Anda, Ap- tadi Anda juga bilang tuh pakai logika. Boleh pakai logika. Nah sih saya Makanya logikanya saya kasih tahu itu dalam konteks kehidupan nyata yang sekarang ini kita anggap diri kita ini nyata, gitu loh. Di situ, Ada pesan oke, yang nggak perlu disampaikan dari yang kita kemana-mana. tidak tahu. di situ Gitu loh. dikatakan Ada- Tuhan memerlukannya, bukan Tuhan memintanya. Kalau sekedar memerlukan, otomatis bakalan dibalikin. Ada nggak ayat yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu telah mengembalikan kedelai? Adikku sayang, jangan Jawab, Mbak, kalau kamu jawab. Ada beranggapan tidak? Itu kembalikannya ada tidak? Udah jawab aja itu, jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Gitu. Berarti Anda tidak tahu konsep Tuhan itu seperti apa gitu loh. Kok Anda Tuhan, nggak saya tidak dibalikin tahu nanti konsep suatu Tuhan, saat tapi dalil begini Bang, tapi dalil yang ada di situ kan itu kan perkataan Tuhan tuh, katanya firman tuh perkataan Tuhan. Berarti itu perkataan Tuhan dong dalilnya. Kalau seperti itu di situ dikatakan bahwasanya Tuhan memerlukannya. Ada nggak lagi firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya ia telah mengembalikan kedelai itu? Keledai, kamu jangan paksakan itu yang ada gitu loh. Kedelai. Karena kamu sekarang menganalogikan, kamu logikakan itu seakan-akan Bukan diambil, saya dikembalikan menganalogikan lagi. pribadi, tapi justru dalil yang ada, yang Tuhan itu kan, yang Bible itu kan firman Tuhan. Otomatis apa yang ada di dalam Bible itu perkataan Tuhan. Nah, Tuhan di situ mengatakan bahwasanya ia memerlukan. Kalau seperti itu, ada juga Bible yang mengatakan bahwasanya Tuhan telah mengembalikan itu. Pertanyaan saya, emang ada? Memang ada. Aduh, sulit ya, gimana bahasanya kamu ini. Kamu sekarang kayak memaksakan kehendak Tuhan itu seakan-akan Oh, tidak ada memaksakan, tempat, enggak ada kan? Adik saya cuma tanya, kan bertanya Bukan di situ memaksakan. bahwa itu Di ada situ. untuk mengembalikan kapan, mana gitu loh. Enggak, begini, bukan memaksakan kehendak saya, tapi justru kan itu firman Tuhan sendiri. Yang ada di Bible itu kan firman Ya, Tuhan. benar. Sekarang Terus gini ya, ada saya nggak bilang. firman Tuhan lagi yang bilang memang dia sudah mengembalikan kedelai itu, keledai. Jadi Biasa gini. kerja kedelai aku bikin tempe, makanya jawab tuh. Sudahlah, lebih bagus kita ganti topik deh. Nggak akan selesai. Ya, tidak itu. Nanti lanjutkan, kamu tapi dijelaskan juga. harus selesai dong. Nggak bisa. Ayo, Nanti Anda Nah, nanti jawab dulu. ditonton Kalau yang tidak, ditonton gini, yang Bang. di bawah ini seakan Tidak, Anda tidak. nanti Abang bodoh kalau gitu loh, tidak Dek. sanggup, Itu saya nggak mau Abang kalau gitu loh. tidak sanggup cukup bilang tidak tahu, kelar gitu. Oke? Bukan membodohi, justru di sini saya menguak perkataan Tuhan Anda yang ada di Bible. Di situ dia mengatakan bahwasanya dia memerlukannya. Kalau seperti itu kan, kalau memerlukan itu kan pasti bakal dikembaliin tuh. Ada nggak gini loh maksud saya. Bible? Ada nggak Gini dalil loh. yang menegaskan kalau memang Tuhan sudah mengembalikan keledai itu? Gini loh, maksud diskusi ini kan gini. Tadi sudah dijawab dengan analogi juga sudah. Sekarang kan tergantung Anda menerima atau tidak. Kalau Anda tidak menerima, Nah, ya berarti sudah. nggak ada kan? Berarti nggak ada. Kan Cukup gitu. cukup bilang saja tidak ada atau tidak tahu. Kelar sudah. Nggak usah diperpanjang, nggak usah kemana-mana. Pertanyaan adik saya cuma Siapa? itu aja. Oke? Masa dari tadi tidak tahu?
Ya. Masa saya harus menjawab yang tidak ada untuk memuaskan hasrat kamu? Kan Oh begitu kurang tidak, cukup lebihnya. tidak tahu Berarti saja. Cukup tidak tahu. udah Kak. Dia udah bilang tidak ada tadi. Udah kan? Clear berarti. Enggak ada dong. Ya iya, kalau kamu masih berlogika seolah-olah Tuhan ini adalah maksudnya orang yang mengambil keledai, baru ada tulisannya dikembalikan lagi. Nggak, kan, aduh, gimana sih pola ini? Salahnya Makanya di sudahlah. situ tertera Gini akan kalau begitu kenapa ada dalil di Bible yang mengatakan seperti itu kalau nggak ada lagi ayat penegasan bahwasanya memang itu sudah betul-betul dikembalikan seperti itu. Kenapa mesti ada ayat seperti itu? Kalau ada ayat seperti itu, ada juga ayat yang mengatakan bahwasanya memang Tuhan sudah mengembalikan sesuatu yang Kok tadinya jadi dia kamu yang perlu. ngatur ayat itu gimana sih? Kok kamu Bukan. yang jadi yang ngatur? Harus Justru ada. bukan mengatur, Gimana sih kamu? Kamu ini lagi berbicara tentang tuh, kamu lagi berbicara sama pencipta kamu misalnya. Kok kamu yang ngatur gitu loh? bukan ngatur, Abang. Ini saya Anda bertanya mengatakan menggunakan gitu. akal sehat. Nah, Iya, udah bagus kalau akal kamu seperti bertanya, sudah dijawab dengan analogi yang masuk di akal kita. Sekarang kan kamu tekankan, ada nggak yang sudah sekarang ayat itu firman dari Tuhan itu menyatakan domba itu yang kamu ambil kembalikan. Kan itu yang mau kamu mau cari tahu kan? Hah? ya, kalau seperti itu kenapa Tuhan apa? Apa lagi? Kalau begitu, kenapa Tuhan gitu kan ngasih firman Kenapa, apa seperti lagi? itu di Bible? Kalau firman itu Lah, itu adalah urusannya sebuah dia. petunjuk hal-hal Itu yang nggak urusannya penting dia, nggak usah bukan urusan kita dimasukin. di manusia, urusan pencipta gitu loh, bukan urusan kita itu. Kita tuh hanya menjalani gitu loh. Berarti di dalam ajaran Tuhan Anda mengajarkan yang tidak baik, mencontohi yang tidak baik, ya kan? Ya kan? Kalau firman itu Nggak adalah apa-apa, itu kan pandangan pendapat Anda memahaminya. Kan gitu kan simpel. Berarti Anda juga antikristus. Karena di dalam 10 hukum Taurat itu diantaranya jangan mencuri. Kalau memang itu Tuhan harusnya bilang yang diutus ini kalau itu ujian yang pemiliknya tidak ada apapun itu langsung itu milik Tuhan. Sekarang Tapi saya si ini tanya. bilang, Enggak, sekarang saya tanya, Anda meyakini nggak hukum Taurat? 10 yang ada di tanda komen itu. saya meyakini saya Nah. Kristus, tapi saya tanya di dalam hukum Taurat itu gimana gitu loh. Karena Tuhan Anda mengajarkan maling, ikan titik. Silakan deh, lanjut deh. Nah, jadi seperti itu. Kenapa mesti Tuhan mengadakan suatu dalil yang ada di dalam Bible kalau nggak ada tujuannya? Kalau tujuannya sekedar menyesatkan, buat apa? Itu kan menyesatkan tuh. Di situ Apa yang Tuhan disesatkan? mengatakan Itu memerlukan. itu kan menurut kamu deh. Itu kan Loh, itu menurut kamu menyesatkan. menyesatkan. Itu menyesatkan menurut aku karena aku baca itu. Mana menyesat? Aku berpikir menyesatkannya seperti ini. Nah, di situ dikatakan Tuhan memerlukannya. Ada nggak dalil gitu yang mengatakan Tuhan telah mengembalikannya supaya orang yang membaca Bible itu ya gimana ya nggak sesat gitu, ngerti nggak? Oke. Itu pikiranmu Kalau deh. seperti ini contoh. Coba yang lain deh. Oke, Ayo, yang contoh lagi lain. apa? Yang lain. Nah, Ya, gini. ya, oke, Aku oke. punya teman Kan itu Kristen, enak. aku punya teman Kristen. Aku suruh dia, kamu ambil itu tuh. Kamu bilang kamu memerluin itu. Terus teman aku suruh nggak usah dikembaliin deh, nggak apa-apa. Nah, kalau dia tanya kenapa? Tuhanmu aja pernah minjam punyanya orang nggak dikembaliin kok. Gimana tuh? Apaan? Nah, sekarang kan dalam konteks itu kan kamu yang memerintah, menyuruh kan? Nah, Tapi kamu itu ini kan sekarang posisinya iya, sebagai iya, apa? jelas itu. Tapi itu Nah, kan itu dasarnya jadi ada nggak di bisa kau Bible. buat contoh Itu seperti itu, Dek. Bang, Gitu loh. lu ngerti nggak, Bang? Orang Anda tadi mencontohkan anak orang? Seandainya dia justru kamu menikah punya anak tadi? Loh, kan Anda saya malah bilang menyamakan kalau orang itu kan dengan jelas. keledai. Bukan, ini Gini. kan jelas kalau yang saya bilangkan analogi itu ya. Sekarang Anda menikah, punya anak, ya. Anak belum Anda besarkan, sayang-sayangnya diambil. Pertanyaannya, siapa pemilik anak itu? Anda kah atau pencipta Anda?
Nah, kalau seperti itu, saya juga bilang dong, pemilik HP ini Enggak, siapa? jawab dulu. Enggak tuh. Enggak, dulu siapa yang berhak mengklaim anak itu milik siapa? Kalau Kita sesama setuju. manusia, kan tadi Anda bilang ada hak Tuhan, Bingung. ada hak Enggak, manusia. jawab dulu. Kalau sesama Enggak, manusia, jawab dulu. ya jelas itu adalah hak saya. Kalau Tuhan mau mengambil itu ya pasti dia mau menguji saya dan bakalan diganti dengan sesuatu Saya yang tidak lebih bicara baik. itu. Begini, Intinya kalau Anda bilang hak, gini loh, kalau Anda bilang itu hak Anda berarti Anda sudah kufur, tidak ada bertuhan. Entar dulu, masalah tertulis di situ akan mengembalikan. Itu aja intinya. Nah, Deh, balik deh, kunci deh, kunci deh. Kan akhirnya kan putarkan Anda kan analoginya kan? Bukan terputar seperti ini saya jelaskan. Nah, memang. Tadi kan memang Anda itu- jelaskan, memang Anda punya teman Kristen. Jangan dipotong nanti. Enggak, ini tadi lupa contoh loh. aja Anda bilang. Jangan, ini kan Anda berfokus sama analoginya dulu. Kalau seperti itu begini bang, begini. Ya udah, oke. Saya sikap Oke. menyimak deh. Oke. Oke, abang tadi bilang tuh yang berhak mengambil itu siapa? Memang Tuhan berhak mengambil, tapi Tuhan juga menjanjikan pasti bakalan mengembalikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Contohnya dikasih anak lagi yang mungkin jauh lebih baik. Nah, kalau di dalam Bible yang tadi itu Tuhan mencontohkan tidak baik karena dia memerlukan sesuatu tapi dia tidak mengembalikan itu. Jadi wajar-wajar aja dong kalau saya bilang ke teman saya, "Wih, ambil tuh punyanya si A." Bukan ambil tapi pinjam. Nah, terus aku bilang lagi, enggak perlu dikembaliin deh. Ini di Bible lu aja ada nih ayat yang Tuhan lu minjam sesuatu tapi enggak dikembaliin. Gimana tuh? Cek. Udah, saya jawab. Tadi kan saya beranalogi tidak boleh katanya. Jawab itu dulu manusia. analogi saya. Sekarang gini saya jawab. Sekarang itu yang Anda bilang itu kan handphone yang diambil. Ini kan kita berbicara keledai. Ayo. Bukan handphone, kan saya ambil tuh punya si Anu. Kan itu kalau punya nggak tentu Iya, juga ambil barangnya punya apa, si bisa Anu, juga itu apa? keledai. Ini ngomong keledai, bukan manusia, anak manusia ya, Ya sama aja oke. sama tadi. Tapi contoh Anda tadi, Anda yang menyuruh. Emang Anda Tuhan? Oke, kalau saya memang bukan Tuhan, tapi saya mencontoh Nah perilaku itu Tuhan yang ada di itulah Bible. problemnya adikku, karena Anda menyamakan itu semua perkataan itu tahu sama firman manusia. itu apa? Tahu firman itu apa? Firman itu kan petunjuk. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan Anda berperilaku seperti itu sama dengan menunjukkan contoh yang tidak baik kepada umatnya, kepada hambanya. Siapa yang bilang tidak baik? Sekarang saya tanya di firman itu Iya, dinyatakan jadi curilah pertanyaan keledai itu. saya kalau Anda Ada dibilang begitu? Oke, pertanyaan Enggak, saya. saya tanya dulu. Ada petunjuk, ada perkataan Tuhan di situ. Curilah keledai itu. Ada. Enggak. Memang tidak ada, tapi di situ ada kata-kata mengembalikan loh Ya ya. udah, Anda udah jawab tapi tidak kalau- ada. Ya sudah clear. Jangan larikan, Seperti ini, Bang. jangan bawakan analogi Anda untuk menggiring supaya itu jadi pencurian. Oke. Gitu loh. Kalau hanya sekedar menyampaikan firman, buat apa Yesus jadi manusia kalau tidak mencontoh perilaku juga? Adikku sayang, itu dengan konteks kejadian saat itu jahiliyah sama seperti Nabi Anda diutus di Arab sana Iya. karena prosesnya jahiliyah. Paham gak sih? Jadi yang Tapi mengerti itu kan situasi saat perilaku, itu Bang. adalah lah iya, ini kan ditujukan untuk perilaku manusia, untuk manusia. Semua kitab yang diwahyukan itu yang diturunkan itu untuk kehidupan manusia, adikku sayang. Oke, Aduh, ibaratnya gini. kamu masih harus belajar lagi, adikku. Oke, ibaratnya gini, Bang. Ada sebuah Ibarat apa guru nih? mengajar di suatu kelas. Dia hanya menyampaikan pemahaman. Berarti si murid nggak perlu mencontoh perilaku guru ini dong. Sedangkan di dalam lingkungan sekolah, guru itu kan ibaratnya orang tua kedua. Jadi yang perlu diikutin cuman perkataannya aja, perilakunya nggak perlu. Kan di dalam Bible tuh menunjukkan satu perilaku yang tidak baik yang dicontohkan Tuhan Anda. Di situ Tuhan Anda meminjam sesuatu tapi tidak dikembalikan. Itu kan suatu perilaku yang tidak patut buat dicontoh. Apalagi yang baca firman ini bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh umat Kristiani mungkin.
Enggak, sekarang saya Berarti tanya sama lagi aja sama tuh. adik. Mengedukasi bukan. Jadi saya Enggak, bertanya biar, itu tidak boleh saya jawab. dijawab. Sudah, boleh saya jawab itu benar. Boleh, benar saya jawab benar. Kita menjawab pakai akal logika ya, yang masuk di otak kita ya. Oke, ada guru, ada bilang dia hanya bisa menyampaikan, ya kan, tanpa perilakunya gitu kan. Padahal itu kan harus berseiringan, kan itu maksud Anda. Kan pertanyaannya tadi, yang Anda baca itu di kitab tentang domba itu, ya, yang diambil itu surat apa? Kunci dek. Jangan ketergiring dek. Karena di situ di Bible itu ada perkataan Yohanes, ada perkataan Lukas, ada perkataan, berarti perkataan. Tahu nggak? Pertanyaannya mana yang kata untuk Jawab dulu, mengembalikan? jawab dulu. Yang tadi itu gimana itu? Dia nggak jauh-jauh aja. Di situ dikatakan bahwasanya Tuhan memerlukannya, bukan Tuhan memintanya. Kalau Tuhan memintanya ya Iya. fine aja gitu kalau nggak Sekarang dikembalikan. gini, Tapi kalau gini, ini kan tapi kalau memerlukannya itu gini, bukan. Kalau memerlukannya otomatis itu dikembaliin. Contoh aku pinjam penghapus ke temanku, aku pinjamnya penghapus lu. Oh, buat apa ini, gue perlu ini buat ngapus sesuatu. Ntar gue kembaliin deh. Udah kan gitu, memerlukan berarti mengembalikan. nah itu kan Anda membawa pola pikir Anda di kehidupan sekarang. Kalau Anda, ini sekarang ini Anda berbicara tentang si pencipta nih, si Tuhan. Kalau Iya, justru Kalaulah dia ambil, perilaku gini loh, itu yang kalaulah dia ambil yang apa jadi miliknya dia, ya, mau dikembalikan mau tidak, ya itu urusannya dia. pertanyaan saya gini. Itu loh yang saya maksud. Tuhan itu tokoh penting atau bukan? Dek, Loh. gimana saya bicara ke Anda ini? Bukan. Loh. Kalau Anda bilang Tuhan itu penting dalam kata arti, Tokoh bukan penting atau tokoh bukan? lagi, dia tidak, dia Oke, dia pencipta kan, berarti dia penting dong bagi umat-umat Kristiani. Kalau seperti itu, semua perilaku yang dicontohkan oleh Tuhan itu bakalan dicontoh juga oleh umat Kristiani. Kalau perilaku yang seperti itu wajar nggak dicontohin? Sedangkan di situ perilakunya ya tidak mengedukasi. bukan. Yang buruk menurut Gimana? Anda, jadi sekarang Anda belum masuk di akal Anda, itu contoh yang mana? Kan saya bilang tadi, ada nggak di situ diperintahkan untuk mencuri? Jawab dulu, Curilah jawab domba dulu. itu. Banyak sekali nih yang pertanyaan saya yang Anda alihkan. Anda membuat analogi sendiri, sedangkan analogi saya ini dikemanain gitu. Gak ada kepastian dari analogi saya. Saya mengikuti logikamu deh. Kan tadi saya sudah jawab. Kalaulah misalnya Tuhan meminta mengambil tanpa seizin pemiliknya segala macam. Nah, yang Bebas. ngambil itu pemiliknya. Yang Kalau ngambil itu yang manusia punya hak biasa, mengambil. kalau manusia biasa ya nggak apa-apa karena kan dia bukan pedoman, tapi Tuhan ini kan pedoman bagi umat-umatnya. Kalau dia mencontoh sesuatu yang tidak baik, otomatis umatnya juga bakalan contoh karena umatnya ini sudah terdoktrin. Dia bilang kalau Tuhan yang lakuin baik-baik aja kok, Tuhan aja ngelakuin, masa kita nggak boleh? Aduh, kita dari tadi sudah berlogika, beranalogika gitu Iya, kan. logika Kalau dibalik. sekarang begini aja dekku. Oke lah, daripada kita panjang kali lebar ya, bukan berarti kita tadi sudah kita jawab apa segala Kalah, macam. menyerah, menyerah. Oke, Tapi kalau Assalamualaikum Anda warahmatullahi memaksakan wabarakatuh, suatu Bang kehendak Ardiansah. Anda harus kami buat, itu terus terang tidak ada kapasitas saya. Gitu loh dekku. Jadi daripada Iya. kita tidak ketemu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang Ardiansah? Udah babak belur ini sebelah abang Udah ini. dari tadi siang membantah narasi saya pakai congor doang, nggak ada datanya. Terus mau gimana? Barandiansah, nanti kita fight satu-satu kalau memang harus itu debat kan gitu. Tadi Saya analogi tunggu Ah, Pak iya. Maryam untuk dengerin dulu. Saya tunggu Pak Maryam untuk berdebat dengan saya. Waktunya dari mulai detik ini sampai kiamat kurang 2 hari. Saya tunggu. Tenang aja Pak Ustadz, tenang aja. Gitu kan. Kalau Anda kan sudah mempersiapkan sendiri, memang Anda memang untuk spesialis seperti itu. Ya, gitu.
Nggak Ya apa-apa, makanya gitu kalau kan, nggak memang semua. belum siap ya dari awal bilang gitu loh Bang Ardi, mohon maaf nih aku nggak siap. Jadi bisa kita tunda aja. Selesai gitu, nggak ada 5 menit. Daripada harus ngomong ke sana ke sini, membantah, menyalahkan Oh, NASA, menyalahkan ini. Dengerin dulu, gantian ngomongnya. ya Bang, siapa? Gantian. Mohon maaf. Ya gantian dong. Menyalahkan NASA, ternyata nggak ada datanya untuk menyalahkan. Nah, itu kan juga nggak fair juga gitu loh Pak. Tapi kalau Anda memang akademis orangnya ya saya hargai gitu loh. Jadi silakan. Abang Ardiansyah, mohon maaf izin. Saya minta tolong untuk saudara-saudaraku di bawah. Tolong ketik siapa yang menang, Adik Juma Junior atau Mary. Tolong diketik siapa yang win. Oke lah. Lanjut Dek Zuma, gimana kabarnya Dek? Alhamdulillah bi khair. Baik. Alhamdulillah bi khair. Dek, DM nomor WA dong ke Abang. Oh, boleh. Nanti aku DM Jangan nanti, sekarang. sekarang. Oke, Wak. Oke, Ustaz. Jangan panggil Ustadz, Abang aja. Enggak, Ustaz aja. Lebih pantas kan. Saya bukan Ustadz kok. Tapi kan berilmu. Yang berilmu itu Ustadz Dama. Nah itu Ustadz itu hostnya. Ustaz Damat, Ustaz Ardiansyah. Dah vote menyatakan voting menyatakan yang menang adalah adik saya. Udah, Bang Mariam, udahlah. Nggak apa-apa. Pak Mariam ini kalau memang maunya diskusi, Pak Mariam, mari kita diskusi itu dengan etika diskusi dan juga dengan secara akademis gitu loh. Jangan sampai diskusi itu menang-menangan. Oh ini salah. Ketika ditanya, salahnya di mana? Mana apa antitesis untuk membuktikan ini salah? Itu kan nggak fair juga gitu. Bukan siapa, tetapi objeknya apa gitu loh. Kalau abang sudah meranah ke siapa, berarti subjektif itu namanya, bukan objektif. Penelitian itu tidak boleh subjektif, harus objektif. Iya sih. Benar. Oh iya tadi. Mohon maaf. Oh iya silakan. Potong. Ustaz Ardiansyah aku udah follow back, nanti aku kasih WA-nya. udah aku fallback udah barusan deh aku fallback deh udah deh. Jadi ada pertanyaan, Bang Damanya kemana? Bang Damanya mandi karena 4 hari belum mandi. Oke, lanjut Bang. Lanjut dulu Dek Zuma, lanjut dulu. Di sini aku udah mulai masuk maghrib, aku izin mute dulu ya. Mungkin Yes. Pak Mariam sama Dek Zuma aja, silakan. Gitu. Ya Bang. Bang Ardiansyah ikut mantu ya Bang ya. Lanjut Dek. Apa? Bang Mariam, Adikku, ayo kita Bukan di berdiskusi ya. sini, Kita di sini. jangan kita berdiskusi ya, jangan kita ini ya berdiskusi. Kalau memang satu pandangan kita tidak bisa kita terima, nggak usah kita di sini. debatkan gitu ya Pak. Gitu. Oke, nggak ada yang win atau gimana, minimal saling menyampaikan pemahaman. Nah, pemahaman saya yang saya salurkan itu. kepada Anda, nih belum sampai juga ke saya nih, belum ada timbal baliknya. Gimana tuh? Karena saya juga bukan ahli kitab yang menghafal kitab-kitab Alkitab tersebut dan ayat-ayatnya, gitu loh Dek. Tapi- Kita berdiskusi saja. Nah, temanya apa nih? Masih ke ledayat gimana nih? Itu kan udah jelas tuh, Yesus siapa woi kan gitu. Itu ya Oke, temanya ya. Yesus itu siapa? Udah soal keledai menurut Dek skip karena udah kalah Dek. Dek. Berarti Lanjut, soal Dek. keledai Iya. skip. Nah itu kalau Lanjut. tema ini kan enak. Tanya ke saya soal tema ini di Kekristiani kan gitu. Oke. Jadi Yesus supaya kita menurut- tidak gagal paham. Yesus itu siapa? Nah, ya Yesus itu menurut pemahaman Kekristianan Bukan saya, menurut dia adalah pemahaman, Yesus menurut Yesus. Kok Yesus menurut Yesus? Ya gitu. Pertanyaan saya gitu. Yesus menurut Yesus siapa? Ya, masuk nggak? Berarti pertanyaan itu bukan saya deh. Harus Anda Iya. tanya ke Yesus. Nah,
Yesus seperti itu kan. Nah, terus kan Yesus ini penyampai firman, pasti ada tuh yang menyatakan dia itu siapa. Kalau Iya, ini mau saya seperti jelaskan. Ini kan mau saya jelaskan kan saya kan penganut Kristen. Ya dong, berarti saya yang bisa menjelaskan. Nah, menurut saya, nggak mungkin saya bukan bilang menurut menurut Kristen Anda, keseluruhan. menurut Yesus. Nah, kalau begitu kita bingung kita. Iya kan ada gitu kan Menurut Yesus. firmannya Yesus gitu yang bilang tentang Iya, dirinya. tapi yang sekarang adik sama ini kan sama saya, bukan sama Yesus. Nah, di Kisah Para Rasul tuh Enggak, 22 maksudnya kalau saya jelas 8. bukan, maksud saya kalau saya coba jelaskan Anda terima, ya kan? Kalau tidak ya sudah. Maksudnya Enggak, saya ini jelaskan karena saya ini orang aku Kristen. Tapi kalau adik bilang menurut Yesus, nah maksud saya menurut Alkitab yang sekarang aja kan enggak. gitu. Siapa Yesus menurut Yesus? Nih saya mau terangkan dulu pertanyaan saya. Baru Kalau Anda Yesus, jawab. oke saya jawab deh. Bang. Oke deh saya Tunggu jawab. dulu. Yesus, Tunggu dulu belum enggak. selesai. Sabar dulu. Nah, Ya di udah, sini ya udah, siapa oke. Yesus menurut Yesus? Nah, ini jawaban Yesus sendiri loh. Di Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Jawabku, siapa engkau? Tuhan, tanda seru, katanya. Nah, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Di situ Yesus sendiri yang mengatakan orang, bukan Tuhan. Apa itu? Udah. Udah. Jadi kalau saya sebutkan lagi tentang Yesus sebut, itu kan Anda ambil satu kitab, satu ayat tuh kan? Ya. Kalau Iya. saya memahami tentang Yesus, kalau misalnya gini, 1 Yohanes 5 ayat 7, Yohanes 14 ayat 28, Yohanes 10 ayat 29, Matius 12 ayat 28, Lukas 11 ayat 20, Yohanes 5 ayat 30, Markus 12 29. Di situ jelas adekku bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah Bapa. Gitu loh. Kata siapa? Nah ini kata Yohanes kan gitu. Nah, kan di Alkitab itu kan ada yang menyatakan ini kan ditulis sama Yohanes. Nah, kalau Nah, gitu aku ini jawab. sebenarnya- Kalau gitu aku jawab di Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia. Gimana tuh? Nah, memang Allah itu bukan manusia, adekku. Siapa Terus? bilang Allah itu manusia? Gitu. Oke. Ya, udah. Apa lagi? Mau saya jelaskan atau adek nyelang? Oke, lanjut jelaskan dulu. Enggak gini deh, Nah. beliau ini udah nggak percaya Yesus Tuhan. Itu Bang Adrian tuh. Jelas itu, Bang. Iya gitu, gitu aja sih, lanjut deh. Berarti dia udah nggak percaya Yesus itu Tuhan. Iya, makanya tadi kan saya kasih rujukannya bahwa dia itu bukan Tuhan yang tadi kita berdebatkan sang pencipta itu. Makanya saya kasih tahu 1 Yohanes 5:7, Yohanes 14:28, di situ jelas sekali bahwa dia itu bukan Tuhan. Kan gitu. Nah, mantap tuh. Berarti Anda tidak menuhankan manusia. Ya, itu betul, itu paling betul. Itu makanya kan enak diskusinya gitu kan. Benar tuh. Sudah betul-betul tuh dikatakan memang Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan. Dia sendiri loh tadi yang bilang tuh. Dia tuh orang dari Nazaret atau apa itu. Itu kan di situ ada kata orang, bukan Tuhan. Nah, udah benar tuh. Iya. Anda meyakini bahwasanya Yesus itu adalah utusan. Makanya kita tuh manusia tuh yang berakal, adek. Mungkin sebagian juga tidak berakal akan sampai mati dia bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang pencipta itu. Kalau saya tidak atas asumsi saya dengan ayat yang ada pun, walaupun sebenarnya sekarang ya kitab Alkitab yang sekarang jadi rujukan itu terus terang saja manuskrip benarnya kita tidak tahu kebenarannya. Tapi berdasarkan Yohanes yang saya sebutkan itu, kata si Yohanes, kata si Matius, kata si Lukas, kata si Markus, dia itu adalah seorang pesuruh. Dia ada utusan, kan gitu. Baru dia analogikan dengan kita manusia. Apakah kalau memanglah dia Tuhan, masa dia tuh keluar dari perut perempuan, dari rahim perempuan? Nah, kan gitu. Nah, itulah kalau kita yang terus? berakal, gitu loh, Dek.
Ya jadi udah benar tuh, nggak perlu didiskusi lagi. Yesus itu siapa? Kan tadi Anda udah meyakini Yesus itu adalah utusan atau pesuruh. Yesus juga sendiri mengatakan bahwa yang tadi aku bilang itu, yang ayatnya itu orang Nazaret, berarti sudah jelas bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Iya memang dek, makanya saya bilang itu turunnya itu dalam konteks seperti apa, itu makanya saya bilang gitu loh. Ini kan diperuntukkan semua kitab ini, Yesus ini diturunkan itu karena konteks kejadian di saat itu tuh yang jahiliyah untuk manusia gitu loh. Jadi kalaulah Yesus itu adalah Tuhan yang turun, selesai dek, masa penciptanya turun untuk dia turun sendiri, nggak masuk akal adikku. Makanya kita Bentar, manusia Dek. yang berakal. Bang Mariam, Bang Ardian saat titip adek ya. Ini saya mau turun, mau mandi bentar, mau sholat juga. Bentar, maaf. Fargun, Dek, maaf ya Dek ya. Kakak tinggal bentar Nggak ya. apa-apa, aman-aman. Nah, jadi Anda percaya Yesus itu utusan kan? Nah, terus Ya kan, tadi kalau saya yang percaya soal dan meyakini. terus yang soal keledai itu gimana? Kan saya bilang tadi konteks itu kan penyampaian. Jadi kalau ini kan persepsi kita sudah sama tuh. Tuhan itu yang adik bilang itu kan Yesus. Kalau saya kan tidak. Gitu loh. Kalau Tuhan itu analogi saya adalah sesuatu yang bisa menciptakan. Udah betul itu. Makanya tadi kita tidak ketemu. Makanya saya bilang makanya saya analogikan tadi sama adik tadi. Kalau orang yang menikah punya anak, jelas-jelas itu antara hubungan laki-laki dan pria sehingga menciptakan anak. Keluarlah anak. Tapi diambil, matilah anak itu. Sekarang proses siapa yang bisa posisi memiliki itu siapa? Tuhan, tapi Nah itulah. bohong. Nggak usah tapinya. Intinya kan itulah bahwa kita yang intinya berakal itu bertuhan. memang. Gitu loh maksud saya. Iya. Jadi Itu loh maksud saya deh. kenapa tadi nggak balikin itu aja ke Neha itu nggak ngangkat gitu, dia berpegang teguh pada pendirian yang salah. Jadi Pak itu Mariam, Pak, ya. maaf Pak Mariam, nyela sebentar. Kalau seandainya di kasus keledai tadi Yesus adalah bukan Tuhan ya, berarti kan setidaknya dia teladan ya, atau guru ya. Ya, bukannya ketika dia seorang guru kemudian mengambil barang yang bukan miliknya, dalam artian ini dia bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan kan dia berhak apapun yang dia miliki kan untuk diambil, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kalau ini Bapak bilang dia guru, otomatis kan jadi teladan buruk. Tapi kalau seandainya Bapak bilang Tuhan, mungkin konsep yang Bapak bilang Tuhan boleh ngambil apapun yang dia mau itu jadi sinkron. Tapi kalau sebagai guru melakukan itu, ya kan, setidaknya akan jadi teladan kan. Iya, itu benar, Bang. Itu benar. Makanya Yesus itu melakukan itu bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak Allah Bapakku, kan itu dijelaskan. Gitu loh. Jadi apapun yang dia lakukan saat itu atas kehendak Allah Bapakku, bukan keinginannya dia. Gitu loh. Tapi Bang, ini aku tanggap dikit ya. Walaupun memang itu kehendak Allah Bapa itu Tuhan. Nah, yang bertanggung jawab mengambil itu kan Yesus. Nah, di situ posisi dia tuh sebagai seorang yang teladan, yang wajib kita teladan kan bagi para murid-muridnya tuh. Nah, berarti dia juga punya hak dong buat bertanggung jawab terhadap keledai itu. Urusan itu maunya Tuhan, minimal dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pinjam. Jadi dia harus dong dan wajib untuk mengembalikan itu. Nah, nanti kalau saya jelaskan lagi, balik lagi deh. Nanti minta lagi nanti ayatnya menyatakan Tuhan itu. Tadi aku nggak minta ayat. lagi. Kalau maaf Pak Mariam, kalau misalnya di versi Islam ya, semisal Allah pernah memerintah Nabi Ibrahim nyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kan endingnya perintah itu jadi kebaikan,
bukan benar-benar Nabi Ismail itu disembelih gitu. Nah, ini masalahnya yang masalah Skalada ini benar-benar diambil, dan posisinya sebagai antum yakini kan, Nabi Yesus itu adalah utusan bukan Tuhan. Jadi keberhakannya belum ada di situ. Iya, makanya saya bilang sekarang gini ya, kalau kita berlogika sekali yang nggak masuk akal ini, ya, ngapain sih Tuhan ini mengurusi hanya domba binatang? Kan gitu, ngapain gitu loh? Tapi mungkin domba yang karena kita manusia, kita telaah langsung perkataannya itu atau firman itu domba, jadi kita pikir tuh manusia, asumsinya kan gitu. Karena kita tahu domba itu adalah binatang. Kan gitu. Itu kan kita manusia ini kan yang berpikir ke situ gitu loh. Oke, aku Cobalah. ngerti nih. Kalau begini-begini, setiap sesuatu yang dilakukan Tuhan pasti akan berbuah baik. Nah, maksudnya gini nih. Contoh, dia mengambil keledai itu, pasti ada perlunya. Itu pun perlunya pasti mengarah ke suatu hal yang baik, contohnya, mestinya. Masuk nggak? Masuk nggak? Bang Maryam ngerti Benar, nggak? kalau kita manusia pasti tergiring ke situ deh, karena kita melihat realita kenyataan sekarang kita hidup ini. Ya kalau gua ambil, nggak gua pinjam, masa sih lu nggak balikin? Kalau nggak itu kan yang kita lihat pikirannya. Enggak, Gitu. gini. Tapi Segala sesuatu Nah, gimana? yang dilakukan Tuhan itu pasti ada unsur kebaikannya. Kayak contoh seperti ini, dia mau mengambil apapun yang paling kita sayangi lah. Nah, terus unsur kebaikannya itu gini, dia ngambil itu supaya kita bisa ngerti gitu bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki itu hanya titipan. Pasti itu kan masuk tuh. Nah, kalau yang keledai itu unsur kebaikannya itu di mana? Nah, itulah makanya deh gini loh. Sayangnya itu dianalogikannya, dikatakannya itu domba gitu loh. Coba kalau nanti misalnya saya bicara deh perumpamannya itu sebenarnya itu bukan domba, tapi kalau kita bilang itu adalah manusia yang taruhlah kalau sekarang bahasa modernnya itu manusia yang kafir gitu loh. Nanti kan nggak akan terima juga, nggak akan diterima, kan ada kan nggak terima juga gitu loh. Itu loh yang saya maksud. Gini. Jadi Bang, belum nyampe nih. Maksud saya tuh seperti ini. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan pasti itu ada unsur kebaikannya gitu, kayak berbuah baik, kayak dia mau mengajarkan kita tentang ini, contohnya seperti ini yang tadi tuh aku bilang, Tuhan mengambil sesuatu yang paling kita sayangi hidup supaya kita bisa mengerti bahwasanya semua yang kita miliki itu hanyalah sekedar titipan. Dan kita tidak boleh terlalu berbangga terhadap titipan itu. Makanya maksud saya itu gitu Bang, bukan kayak gimana ya, ngerti nggak? Nah, kan tadi saya sudah jawab gitu loh. Anggap domba itu adalah yang miliki Tuhan. Nah, kalau dia mau ambil, suka-suka dia toh. Bukan seperti itu, begini. Nah, Segala perilaku mendingan yang gini aja deh. Nggak usah, Oke. gini aja deh, supaya kita tidak lihat. Tadi kan Adek udah tanya sesuai dengan topik, saya udah jawab siapa Yesus itu. Ya, Yesus itu siapa? Kan saya udah bilang, Yesus itu adalah utusan. Ya, Yesus itu adalah manusia yang dibekali oleh ruh dan firman. Berarti dia itu bukan pencipta, dia dicipta. Ya, saya udah kasih tadi yang menandakan bahwa Yesus itu jelas adalah utusan. Saya udah kasih tadi rujukannya 1 Yohanes, kata si Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7, Yohanes 14:28, Yohanes 10:29, Matius 12:28, Lukas 11:20, Yohanes 5:30, Markus 12:29. Cukup. Bahwa dia bukan simple. Tuhan yang pencipta itu. Kan gitu deh. Udah itu cukup gitu loh. Makanya saya bilang, kalau adik masih membahas tentang
Tuhan. Nah, sementara kita persepsi tentang Tuhan itu tidak sama. Adik mempersepsikan Tuhan itu adalah berarti manusia simpel ini, si saja utusan ini. ayat. Saya ada menyimpulkan dia itu si Allah Bapa si pencipta itu. Nah, itu kita nggak akan ketemu, Dek. Mau sampai Nah, kapan pun nggak akan ketemu. berarti ayat yang soal keledai itu salah dong. Nggak ada yang salah di situ, Dek. Tentang bagaimana memahaminya saja. Misalnya kalau adik karena di Muslim akan sulit menerima akalnya sebut. Makanya saya bilang itu adalah ya, bayangkan ya namanya utusan. Dia tidak boleh berbicara sesuai dengan kehendak dan pola pikirnya. Makanya dia bilang firman. Berarti apa yang diucapkan dia itu oke dari si pengutusnya. Apa dalam konteks pengertiannya domba di situ kita pun tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, buat apa Tuhan atau Allah pengutus itu mengurusi domba? Logikanya kan begitu. Nah, Nah, gini. gitu loh, Dek. Iya, itu kan udah tuh. Nah, gini, kalau Tuhan itu mau melakukan sesuatu, pasti itu berbuah baik. Kayak seperti ini. Tadi masuk gak sih, Bang? Gimana saya nih? Kayak seperti ini. Paham, Dek. Makanya kan tadi saya tanya, ayat itu kan tidak menegaskan bahwa itu adalah pencurian. Bukan masalah Kita itu. yang menggiring pola pikir kita bahwa itu jadi pencuri. Akhirnya aku nggak itu masa menggiring sih opini ke diajarkan yang mencuri itu benar? Seperti Gak ini, begitu Bang. gitu loh maksud saya, Dek. Tolong dengerin dulu maksud saya. Seperti ini, Bang. Ya, silakan. Tuhan itu ketika melakukan sesuatu pasti itu bakalan berbuah baik. Contohnya nih, ketika dia mengambil sesuatu yang paling kita sayangi, nah gunanya apa? Kenapa dia mengambil itu? Supaya kita mengerti bahwasanya segala sesuatu yang diberikan kepada kita itu hanyalah sekedar titipan. Dan kita tidak boleh terlalu berbangga dengan titipan itu. Karena sewaktu-waktu, kapan aja Tuhan mau ambil, dia bakalan diambil. Makanya jangan terlalu berbangga dengan titipan itu. Makanya setiap Tuhan melakukan satu tindakan, contoh tadi mengambil sesuatu yang paling kita sayangi, pasti ada poin kebaikannya di situ yang bisa kita petik. Seperti itu, Bang. Bang Maryam. Iya, enggak. Itu benar, Betul kan? kata dia, itu benar. Cuman itu benar sekali. Saya tidak tepis kok gitu loh. Makanya saya hanya memberikan kita diskusi logika saja gitu loh maksud saya. Adik mau paksakan ke saya, bang, mana ininya Bang untuk dikembalikan. Aduh, gitu loh, Dek. Oke. Makanya saya tadi Bisa dikembalikan ke Bang Daman. Silakan. Bang. Oke. Siap. Nah, oke, kita kira udah selesai ya masalah keledai-keledaian ya. Kita masuk ke substansi pembahasan. Jadi mungkin Bang Maryam sudah apa kita bilang? Bukan kurang atau emang fix tidak percaya Yesus itu Tuhan, agar tapi Sang Bapa Tuhannya. Saya konfirmasi dulu. Gimana Bang Maryam? Menurut Abang, si Yesus itu siapa? Yesus itu manusia, udah. Yang datang memberitakan Tuhannya, benar? Benar. Menyampaikan kebenaran. Sesuai firman lah sesuai dengan Yohanes 5:36. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu tentang Bapa yang mengutus aku dan perintah Bapa yang kemudian aku lakukan sekarang. Menunjukkan bahwa dia utusan dengan segala perintah yang kemudian jatuh kepadanya, yang kemudian perintah tersebut dia menjalankan sendiri. Setuju? Setuju. Oke. Yang jadi pertanyaan saya tuh gini. Bukankah Islam juga memuliakan seorang diri Yesus? Sekarang gini, Abang, Isa dan Yesus sama atau tidak? Sama, tapi dengan narasi yang berbeda. Karena kita meninjau daripada tiga Abrahamite. Pertama, ada Abrahamite pertama yaitu Yahudi dengan pandangan mereka tentang Yesus adalah seorang penyesat, seorang pendusta dalam Talmudnya Yahudi. Yang kedua, adanya Kristen dengan posisi tertinggi memandang Yesus sebagai Tuhan. Ya bukan Abang maksudnya, ketika Abang udah meneliti Bible udah tahu ya. Yang ketiga, ada Islam yang memandang Yesus sebagai orang yang sangat mulia, datang memberitakan Tuhan sesuai dalilnya. Apa yang dikatakan Allah? Zalikal Isa qaulun haq. Itulah Isa yang datang memberikan kebenaran. Fallazi yamtarun, akan tapi mereka meragu-ragukannya. Apa kata Isa?
Apa yang dikatakan Yesus. Kata Isa dalam Al-Quran, Inni Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang benar. Di saat engkau meyakini, inilah Tuhanku dan inilah Tuhan. Artinya dia mengakui bahwa dia bertuhan. Dan dia juga mengakui bahwa dia, apa itu dia memberitakan Tuhan yang kemudian orang harus menyembah Tuhan tersebut. Oke? Namun, bukankah Islam juga sama seperti pemikiran Abang, di mana Islam juga memuliakan seorang diri sosok Yesus dengan sebenar-benarnya? Bahkan ketika dinarasikan orang yang mulia memberitakan Tuhannya datang mati di atas kayu salib, bukankah itu sebuah penghinaan terhadap orang yang mulia? Akan tapi di dalam Islam merenungkan, orang yang mulia Bang Maryam pahami justru dibela oleh Tuhan, dinaikkan ke langit, di mana sampai sekarang pun dia belum dimatikan, hingga akhirnya di akhir sejarah, di akhir zaman daripada kehidupan, dia datang membenarkan semuanya. Di mana bahwa di dalam Al-Quran menyebutkan salamun alayya yauma wulidtu. Ya Allah ya Tuhanku, sejahterakan diriku. Bersihkan aku daripada segala fitnahan mereka yang mengatakan aku Tuhan selama aku lahir. Ya Allah, bukankah lahirku, kata Al-Quran, bukankah lahirku, kata Isa, hanya untuk memfitnah engkau Tuhan. Tapi lahirku Tuhan hanya untuk mengagungkan engkau dan memberitakan engkau. Maka bersihkanlah namaku. Kata Allah di ayat 10. Yang kedua, ya Allah ya Tuhanku, salamun alayya yauma amut. Jika suatu saat engkau mematikanku setelah semua visioner yang kulakukan di dunia, yaitu memberitakanmu, dan bahkan ketika mereka memfitnahku, aku datang di akhir sejarah, aku datang di akhir nanti dunia, kemudian membenarkan lagi tentang engkau ya Allah. Maka sejahterakan jika suatu saat engkau mencabut nyawaku. Bukankah kematianku untuk memfitnah engkau? Bukankah kematianku nanti suatu saat menjadi penebusan yang mereka katakan itu? Bahwa tidak sekali aku mengatakannya. Maka yang saya tanyakan kepada Abang, benarkah seorang yang mulia, yang dipandang Islam, Yesus, orang yang memberitakan tentang Tuhan, mati dalam kehinaannya di atas kayu salib, Bang? Silakan Bang Maryam. Maaf Bang, poinnya coba agak kelewat tadi sedikit ngambil air minum. Poinnya, oke, pertama kita konfirmasi dulu. Abang percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib? Kalau Yesus mati di kayu salib secara fisik, ya. Maksud secara fisik bisa dijelaskan? Ya, karena saat itu kan kalau saya boleh jelaskan konteksnya dia menyebarkan waktu turun itu kan pasti ada pergejolakan sama aliran-aliran yang besar waktu itu kekatolikan itu ya. Gitu loh. Jadi pasti saja dia pas menyebarkan itu ya ajarannya itu yang bersifat karena banyak mukjizat-mukjizat yang dipertontonkan pada saat itu pasti ya otomatis karena di zamannya itu kekatolikan tersebut itu kan sangat besar pengaruhnya untuk mengatur manusia saat itu. Datangnya Yesus itu akan jadi satu masalah buat mereka. Kalau secara fisik ya wajar saja. Dia akan dicari tuh siapa yang sudah membuat orang-orang saat itu yang berpengaruh yang bisa mengatur manusia-manusia ini tanpa ini yang bisa pasti mereka cari dan mereka buat gitu loh bahwa karena sifatnya manusia saat itu kita berbicara nih manusia wajar itu sangat masuk akal gitu masuk akal buat saya bahwa walaupun dia disalibkan dalam bentuk apa saya tidak tahu intinya dia disiksa itu bagian daripada disalib sampai wafat itu kan bukan berarti seperti yang kita bicarakan ini mati yang udah dikubur di tanah kan gitu makanya sifatnya dia itu pas waktu bahwa dia adalah sebagai utusan ditunjukkanlah di situ dengan setelah dia bangkit itu masih secara manusia bahwa dia pernah disalib itu dengan tangannya yang berlubang itu kan dikatakan bahwa dia tuh bukan hantu gitu loh itulah mukjizatnya dia juga bahwa dia benar-benar dibekali sama Tuhan itu sendiri gitu loh sampai dia
diangkat kan, berupa sampai sama jasad-jasadnya gitu loh ke atas gitu loh. Jadi itu kalau kita lihat secara di konteksnya di situ, ya saya meyakini penyilangan itu bentuk daripada memang pengorbanan, tapi bukan yang dibilang di situ bahasa penebusan itu ya bukan berarti lantas setelah dia pergi lantas pengikutnya itu sudah terbebas dari hukuman, tidak seperti itu. Maka saya katakan dan menanyakan, adanya kematian Yesus di atas kayu salib, Anda meyakini itu sebagai penebusan dosa ataupun hanya alasan seorang manusia untuk mati ketika ajarannya sudah selesai? Silakan. Ya kalau untuk penebusan dosa tidak, gitu loh. Itu tidak ada, saya tidak berarti meyakini itu bukan penebus untuk penebusan dosa. Iya. Ya. Akan tapi hanya alasan untuk kemudian yang namanya manusia mendapati kematiannya. Iya, secara manusiawi ya. Secara manusiawi. Agar tapi ketika didogma di dalam kekristenan bahwa itu adalah kematian dalam narasi menebus dosa. Apakah Anda setuju? Setuju sekali, itu dogma, doktrin. Gitu. Dogma, dan Anda setuju bahwa yang mati orang yang mulia tersebut menebus dosa Anda? Orang yang mulia tadi itu datang, akhirnya begitu dia datang, dia ingin memberitakan Tuhan. Di mana saat itu Yahudi memandang sekali yang namanya garis keturunan. Di mana Yahudi memandang sekali bahwa strata mereka paling tinggi di antara semua umat manusia. Maka siapapun yang bukan Yahudi mereka tidak mau. Nanti panjang itu sejarahnya sampai ke Nabi Muhammad, itu panjang. Udah. Maka saat itu apa? Kenapa ada perwujudan Yesus harus dilahirkan tanpa ada seorang ayah? Karena apa? Ingin dibuktikan bahwa Yahudi tidak ada yang namanya sang Allah, tidak ada yang namanya sang Bapa memandang garis strata itu. Akan tapi siapa yang paling menyembah sang Bapa itu, siapa yang paling menghormati sang Bapa itu, siapa yang paling kemudian mengagungkan sang Bapa itu, itulah yang dipandang Allah. Maka akhirnya apa? Al-Quran menjawab, tidak patut bagi seorang Tuhan untuk memiliki anak. Jika Tuhan ingin berkehendak, ya mudah. Tinggal dengan kalau bahasa kita, kun fayakun, semua terjadi. Maka terjadilah Isa tanpa adanya ayah. Hanya untuk membuktikan kepada Yahudi, ini adalah sesosok yang kalian berpikir se-impossible apapun, aku bisa ciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Yang kemudian aku juga bisa ciptakan Isa tanpa ayah. Yang menjadi pertanyaan, begitu dia lahir, saat itu ibunya difitnah. Apa yang dikatakan oleh Yahudi? Wahai Maryam, engkau telah berzina. Wahai Maryam, engkau itu adalah garis